pasti ada obat yang bisa bantu suamiku. Ayo apa-apa, gak bisa Bu, dia bilang kayak gitu. Terus dia besoknya nyoba ke toilet sampai jatuh Bang, gara-gara dia gak mau nyusahin aku. Dokternya pun pas transfer embrio tuh dia bilang, Bismillah semoga kamu gantiin papamu ya, jagain mama. Terus ketika dia sakaratul maut Bang, he touch my belly, he say like this, ya Allah, lindungilah anak dan istriku. I'm okay if I have to go but protect my wife and my baby. Dia gitu. Before he say la ilaha illallah, he say I love you. Saksinya adik aku. He say I love you. And after this la ilaha illallah, terus dia wafat. Aku masuk ke ruang dokter, dokter langsung ini, congratulations you pregnant. Kan seperti yang saya bilang kan, this baby will be protect you. Allah sama kita. Beli kuburan harga ratusan juta, mempersiapkan diri untuk mati yang mewah, begitu. Kok kayak gitu ya? Iya, terus menikah dengan seorang pria keturunan Jepang. Terus kamu itu keturunan Chinese tapi mamamu mualaf. Terus suamimu itu juga mualaf. Tapi yang paling unik proses kalian mau punya anak itu selama 9 tahun pernikahan itu Dipertanyakan. belum mendapat hasil. Dapatnya tuh malah pada saat Wafat gitu. Coba kau jelaskan tentang dirimu. Jadi itu Bang, aku itu mulai konten 2020 setelah COVID. Iya. Nah pada saat itu tuh konten awalnya itu sesimpel untuk aku rasa bersyukur karena suami aku tetap dapat gaji gitu kan. Meskipun dia motong gajinya dia sendiri 50% untuk company survival kan. Dia Si suamimu si Haji ini kan? Aku manggilnya Papa Udon ya. Papa Udon yang panggilnya ya? Papa Udon kan potong gajinya dia 50% untuk menyelamatin company. Tapi at least kita tetap bisa hidup kan Bang, dapat gaji. Terus aku tuh ngelihat kayak tukang sol sepatu, Gojek. Terus aku tuh lihat kayak tukang sayur yang mereka tuh jualan tapi nggak ada yang beli Bang, karena waktu itu kan lockdown kan. Terus aku masak, terus aku bagiin lah gitu. Nggak kepikiran juga mau viral juga enggak. Dan aku mikirnya ya udah aku bagiin ini, siapa tahu orang yang berkemampuan seperti aku masih dapat gaji, mereka juga bisa bagi sedikit makanannya untuk orang-orang yang fighter di luar di zaman COVID. Terus habis itu ternyata viral sampai dikutip di Narasi juga sama Mata Najwa juga. Terus habis itu aku tuh ngerasa kayak, ternyata gerakan sederhana ini bisa jadi syiar kebaikan gitu. Terus akhirnya aku bilang sama suamiku, boleh nggak aku sedekah kayak gini terus. Alhamdulillah suami aku tuh nggak pernah picky Bang. Hartanya dipakai buat sedekah tuh dia aman aja. Yaudah sok atuh gitu, pakai aja gitu. Setelah aku sering-sering sedekah juga, tiap hari malah niatannya, ya Allah aku sedekah makanan ini demi kesembuhan suami aku. Pada saat itu suami aku udah cancer. Iya, jadi pada saat itu suami itu lagi cancer dan kamu melakukan sebuah amalan yang kamu nggak mikir tujuannya untuk cari untung, tapi amalan untuk suami. Malah kamu jadi punya nama sebagai selebgram. Dan aku tuh waktu awal kan suami aku work from home kan Bang. Aku bilang, Hani ayo taruh di depan, kasih ke orang. Aku ajarin dia, kan dia mualaf ya. Value donasi atau sedekah tuh belum firm gitu Bang sama dia gitu. Tapi dia happy. Oh ya ayo sini aku bawain. Dia bawain nampannya, dia ayo kasih Hani, kasih bismillah dulu, semoga sembuh gitu. Terus dia rutin melakukan itu dan ya karena ada dia juga in frame ya Bang. Jadi orang tuh kayak, orang Jepang mualaf sedekah kayak itu. Padahal unik. Dan orang nggak tahu kalau suamiku cancer pada saat itu. Aku belum announce juga. Hanya kamu aja yang tahu. Iya. Oke. Aku pengen tahu, nih kamu kan, aku baca sedikit, kamu kenal sama suamimu itu Papa Udon itu di restoran ya? Iya. Kamu kerja di situ? Aku kasir Bang. Kamu bagian kasir? Iya, aku kasir. Waktu itu opening restoran Semarang. Terus waktu itu restoran Udon ini masih belum banyak lah Bang. Jadi statusnya dia masih general manager. Restoran Udon ini yang Marugame itu. Marugame Udon ini nih yang kita bahas nih. Iya. Dan suamimu 2015 aku ketemu di cabang outlet pembukaan Semarang, Marugame Udon Semarang. Dia sebagai apa di situ? Waktu itu masih GM, General Manager. Di Semarang? Enggak, di semua. Semua. Tapi dia visit ke sana karena
Semarang pada saat itu tuh kayak outlet yang spesial karena owner Marugame ini, yang franchise Marugame ini, namanya Pak Alwin, dia tuh keluarganya banyak yang di Semarang, Bang. Jadi opening outlet itu spesial banget. Jadi harus kayak apa ya? Kayak didatengin terus dipantau gitu. Akhirnya aku perbantuan dari Surabaya datang ke Semarang. Setelah aku ngasir, Bang. Badanku masih kayak lobster Cimahi waktu itu. Bukan kayak gini, kamu masih belum berhijab ya waktu itu ya? Belum, Bang. Rambutku masih kuning-kuning. Sekarang juga cakep. Tidak, Bang. Cakep kok. Iya. Cuman apalagi namanya yang unik itu cerita itu. Jadi kamu di kasir. Ya, aku di kasir terus dia datang. Nah, pada saat itu tuh sebagai karyawan biasa sulit bertemu kondosan ini. Sulit banget. Karena dia itu mostly standby di Jakarta kan. Kalau dia ketemu di outlet itu kayak rare banget ketemu big boss gitu, Bang. Iya, hitungannya ya. Dan selama ini aku kerja itu sering banget ketemu sama bos aku, tapi bule, Bang, dari Hawaii di perusahaan aku sebelumnya, di tempat aku kerja. Aku tuh baru lihat orang asing Jepang tuh ya suamiku ini. Banyak yang kayak, besok ada Pak Kondo, ada Pak Kondo tapi gitu. Tapi memang favorit para karyawan Pak Kondo ini? Terkenal, sering dengar, tapi nggak pernah kelihatan, Bang. Jarang kelihatan, karena aku kan nggak standby di Jakarta. Yang aku terkenalnya apanya tentang beliau? Orang Jepang ganteng gitu, Bang. Oh, Jepang ganteng gitu. Terus aku kayak, apa sih? Terus ternyata pas dateng, opening, dia dateng, emang ganteng, Bang. Ganteng? Jepang ganteng gitu, kamu? Iya, kamu tahu Yusuke-nya Wasi The Boys? Kayak gitu, tapi versi tuanya. Nanti saya cari ya. Hampir mirip lah ya. Oke. Hampir mirip, banyak yang bilang ini kayak Yusuke. Jadi bertepatan saat itu, kamu ketemu, kamu lihat tuh ganteng. Terus aku dikenalin manajer aku kan, Kondo-san, kalau orang Jepang kan manggilnya San ya. Kalau Pak itu, Kondo-san, ini Fanny gitu. Dia bisa bahasa Indo? Inggris. Terus kenalin ini Fanny gitu. Hai. Kamu bisa bahasa Inggris? Sedikit, Bang. Aku tuh nggak bisa. Aku dulu tuh nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Terus kayak, halo Mister, my name is Fanny. Aku manggilnya Mister. Dengan logat Jawa. Nice to meet you. Di Semarang lagi, Bang. Lucu banget. Di Semarang. Terus habis itu, nice to meet you. Terus dia bilang, oh ya Fanny, I hear a lot about you, katanya. Aku denger tentang kamu tuh banyak. Oh iya. Pas first time shaking hand itu, Bang, aku tuh udah batin, he's gonna be my husband. Masa? Iya. Itu yang gue baca tuh, dia udah ngebatin itu. Iya, aku udah batin. I don't know why, but he is gonna be my husband. Gitu. Aku udah yakin. Masa sih? Demi Allah, Bang. Ini yang kisah-kisah kayak gini gue suka penasaran, kok bisa ya? Pas ada soalnya beberapa kisah yang kayak begini, jarang sih memang. Kamu feeling dari mana itu? Pada saat itu aku lagi memang capek, Bang, dengan dunia percintaan ini. Oh, kok lagi capek tuh? So, aku tuh batin sama Tuhan, ya Allah, aku tuh capek kayak gini terus. Aku tuh capek kerja, aku pengen dinafkahin, aku pengen nikah gitu. Aku nggak mau kayak gini terus. Aku pengen cari pasangan hidup. Enough, aku bilang. Gimana sih, Bang, kenal sama orang, terus kamu putus, kenal lagi, putus, saya capek kan. Dan aku juga capek miskin aku, Bang. Lucu banget. Aku capek miskin aku, Bang. Iya, katanya hidupmu susah ya? Susah aku, Bang. Aku capek miskin. Terus kayak, aku capek miskin, aku capek kerja kayak gitu. Terus aku pengen dinafkahi, Allah gitu. Terus dia datang sampai gantangan. Aku nggak nyangka kalau dia itu sudah menikah dan beranak 3, Bang. Sebenarnya duda anak 3. Duda kan? Duda. Anaknya 3. Iya, tapi di Jepang semua. Di Jepang semua. Karena orang Jepang kan mukanya muda banget ya. Awet-awet tuh. So kayak, oh, boleh-boleh nih gitu. Boleh-boleh nih. Lucu banget diadek nih. Iya. Aku tuh ini, Bang, waktu istirahat tuh kita tuh udah main mata sebenarnya, Bang. Masa? Iya, Bang. Jadi aku tuh ngasir, kakak pesenannya 1 niki udon ya. Terus dia tuh kayak liatin aku, dia. Terus habis itu ada kontak listrik ya. Tapi yang aku lihat dari dia itu tipe orang atasan yang mau turun ke lapangan, Bang. Jadi pada saat itu Marugame Semarang tuh viral banget, Bang. Sebulan tuh bisa hampir tembus 1 M. Tuh rame banget. Terus habis itu keteteran kita, Bang. Keteteran, kita nggak nyangka akan seviral ini. Terus habis itu dia bantuin ngangkat, Bang. Ngangkat piring kotor, Iya, dia nggak ngebosi orangnya. Dia nggak ngebosi. Terus waktu aku istirahat, aku bilang, Pak, Mister, may I take a picture with you? Aku bilang gitu. Terus saya, yes, of course. Gitu. Oh, ya. So, tak gandeng gini, Bang. Tak gandeng gini. Foto. Terus habis oh, ini anak buah gue bahaya nih nanti nih. Ntar pada ngikut-ngikut dia nih. Terus foto kan.
Terus fotonya tak jadiin DP aku nih bang. Iya, Terus jadi seneng sama Big Boss kan. So, habis itu udah aku pulang lah. Ceritanya makan siang, terus kerja. Waktunya pulang nih bang. Waktunya pulang aku bilang, Mister, I want to go back home. Aku bilang gitu. Oh iya Fanny, tunggu. Wait. Di sini kan ada kantongnya bang. Keluarin kartu nama dia. Kartu nama. This is my name card. Iya, sopan tuh orangnya. If you need anything, call me. Aku kira ada apa ini? Gitu. Big Boss ngasih aku kontak loh ini. Temen lu geli sendiri loh itu. Itu adekku bang. Oh, adeknya ya? Iya. Adekmu geli sendiri loh. Big, need anything. I need money. Perspektifnya beda loh. Enggak. Dia mungkin baik aja sama kamu loh. Tapi sebenarnya pada saat itu aku pernah nanya, kenapa kamu kasih kartu namaku ke aku? Satu outlet gak ada yang dikasih, cuma aku doang. Oh ya? Oh waktu itu, setelah itu ya? Waktu udah nikah aku kan nanya, terus dia bilang, iya Kak, aku dengar kamu itu potensial mau dipromoin jadi kayak apa nih bang? Trainer manager lah untuk nge-training anak-anak. Karena kerjamu bagus. Katanya gitulah. Gitu. Terus mau dia bawa ke Jakarta buat jadi trainer. Terus habis itu ternyata dibawa ke Jakarta jadiin istri. Tunggu dulu. Habis kartu nama dikasih terus habis kartu nama dikasih, aku nggak langsung kontak bang. Terus aku tuh mikir, urgensinya apa ngubungin Big Boss? Gak ada bang. Makanya saya kayak, halo Mister, apa? Iya sih, jatuhnya cuma genit doang iya, mau nanti. ngapain? Dan aku juga nggak tahu intensi dia mau promote kayak gitu kan, bang. Iya, aku nggak tahu. Kan, Akhirnya seminggu aku nggak hubungi dia. Terus aku merasa seperti ada panggilan, bro sekali aku tidak menghubunginya, ya kan bang? Sayang sekali. Terus aku kayak SMS aku bang, kayak SMS waktu itu masih WA itu jarang bang. BBM 2015. Iya sih. Terus kayak BBM ya. Iya, aku SMS dulu kan. Aku nggak tahu ID line-nya berapa, nggak tahu aku bang. Terus, halo Mister, do you still remember me? I'm Fanny from Semarang. Aku bilang gitu. Tapi intonasinya nggak begitu kan, soalnya dia teks ya. Terus ya, oh iya Fanny, I waiting your text katanya. Oh ya? Iya. Seneng dong. So kayak, wah ditunggu-tunggu nih. Aku kayak, seneng cewek gitu, seneng ya. Iya, happy banget. Terus, aduh. Strategi pertama apa yang harus aku lakukan? Kirim foto cute aku bang, cekrek gitu. Serius kamu? Serius, aku lagi di outlet tuh lagi ngasirin, gini cekrek terus I'm working pak, gitu, semangat aku gitu. Terus dia kayak, dibales bang, ternyata suamiku itu om kering. Dia juga kekeringan, dia kesepian. Oh, lucu banget, lucu banget. Ternyata suamiku sedang mencari cinta bang. Oh ternyata, dia balas foto juga. Dia kerja. lagi di Denpasar breakfast, mau survei market di Denpasar. Aku lagi aku breakfast gitu. Terus di foto. So aku bingung, iki ngeresponnya gimana yo? Aku bilang, you are so handsome pak. Aku bilang gitu. Kamu tulis gitu. Terus kayak, oh really? Yeah, nobody handsome like you. Aku bilang, kamu tok sing ganteng tak lo. Terus dia kayak, ternyata buat affirmation kan bang dia orangnya. Terus aku di ghosting bang. Di ghosting? Terus habis itu kita intens komunikasi 3 hari, ngomong-ngomong nggak jelas gitu. Kamu lagi ngapain? Aku lagi gini gitu. Ya cuma basa-basi aja doang. Kan. Terus aku kalau ngechat dibalasnya tuh 2 hari kemudian bang. Tiba-tiba. Terus minggu kemudian. Dan aku setelah menikah aku sadar kenapa dia kayak gitu, karena memang super sibuk kan. Oh, kamu berpikirnya saat itu dia kayaknya nggak tertarik. Iya, nggak mungkin lah Big Boss ini kayak cuman main-main lah sama aku. Terus akhirnya ya udah aku mundur perlahan. Setelah aku mundur perlahan, Desember tuh dia tiba-tiba WA aku, nge-line aku bang. Dia bilang kayak gini, Fanny, I want to go Semarang gitu. Oh iya pak, I will tell manager buat siapin outlet untuk kedatangan bapak. Aku bilang gitu. No, I want to go Semarang. I want to make sure my feeling to you, katanya. What? You want to make sure feeling to me? Aku gitu. Jadi ceritanya tuh udah LDR dia kan, gitu ya? Aku di Semarang, dia di Jakarta kan tapi bang. Tidak ada apa-apa, cuma basa-basi. Nothing basa-basi. Terus habis itu dia bilang, want to make sure feeling to me. Wah, kapan? Terus datanglah dia bang, Januari itu. Terus dia ngapain? datang. Nah, aku kan ya tahu intensinya orang dewasa mau ngapain kan. Aku bilang, Pak, sorry, if you want to one night stand, cinta satu malam, aku nggak bisa. Serius kamu ngomong gitu langsung? Aku langsung ngomong gitu bang. Iya, anak ini. Iya, aku takut bang. Aku takut dipermainkan. Kayak gitu. Jadi kamu kan cerita kamu udah capek lah urusan-urusan. Aku pasang borderline dulu. Aku mau nanya ini intensinya kemana? Mau cinta satu malam atau bagaimana? Kalau aku cinta satu malam aku nggak tertarik. Ini baru serius nih kalau begini nih, jangan kayak kau lu. Iya. Cewek tuh kalau serius begini jelas dia, nggak ada gitu-gitu kalau mau nikah. Terus aku bilang, I'm not looking for boyfriend, I'm looking for husband. Cakep. Terus dia bilang,
I also looking for a wife, dia bilang gitu. Tapi let we study each other dulu. Kita kenalan dulu, dia bilang ya. Gitu. Ya benar. And after we study each other and we can prepare more serious next step. Dia bilang gitu. Terus aku tuh bilang, "Ya Pak, tapi di Indonesia itu harus kenal orang tua dulu, harus lamaran dulu." Takut aku, Bang. Takut aku. Terus akhirnya ya pertama orang asing ya, Bang ya. Dia orang asing, bos gede. Aku takut dipermainkan ya kan, Bang, ngapain gitu. Terus akhirnya ya sudah, dia ke rumahku, Bang. Beneran dia ke rumah? Tanya adikku. Dia ke rumahku, ke Probolinggo, ke Jawa Timur. Dan itu belum ada komitmen apa-apa itu saat itu? Aku dibeliin cincin. Cincin? Aku minta cincin pengikat tunangan, kan kita LDR kan. Terus habis itu kita ke kampungku, terus beli makanan, terus dia bilang ke mamaku, "I want to marry your daughter," gitu. So this is I come here serious marry your daughter. Oh iya, gitu. Itu cowok serius kalau karena begitu. Suamiku udah matang banget kan, Bang. Kita beda 25 tahun. Iya, itu yang aku bingung. Dia kelahiran 70. 70, aku kamu 95. Kelahiran 90-an. 95. 95. Beda 25 tahun. Iya. Tapi waktu itu kamu nggak tahu umurnya sejauh itu? No, dia tuh kelihatan kayak 30. Iya, mukanya ya. Padahal aslinya saat itu umurnya udah berapa kalau pas kamu... Ketemu aku tuh 45, Bang. 45. Seumuran gua dong. Kamu 45, Bang? Iya. Kayak suamimu ya. Sepertinya tipe saya. Iya. Lanjut. Terus akhirnya tapi emang aku suka yang lebih tua, Bang. Oh iya, santai. Jangan terlalu progresif ya. Aku tuh sama cowok yang seumuran atau lebih muda tuh nggak tertarik. Karena pengalamannya dulu banyak yang lebih muda. Mungkin karena iya, dan fatherless maybe. Oh, ada isu fatherless juga. Fatherless. Jadi ketika ketemu suamiku, kayak I feeling secure. Suamiku tuh dewasa secara mental kan, secara emosi juga. Harusnya, kan? Jadi kalau aku clingy apa, dia tuh tenang banget, dia santai banget. Dia datang ke rumah lamar kamu. Orang tuamu tinggal mama kan berarti waktu itu? Mau mama? Kaget kok mamaku sama dia umurnya cuma beda 5 tahun kan. Ini harusnya jadi pasanganku nggak sih? Bukan pasangan anakku. Van, sini. Ini buat aku loh. Makanya kayak kok jadi kamu? Iya. Makanya aku bilang tapi alhamdulillah orang tuaku tuh yang penting intensi baik orang ini tuh ada. Alhamdulillah orang tuaku tuh nggak mandang usia sih, Bang, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kelihatannya sih orangnya tanggung jawab. Tanggung jawab banget. Cuma agamanya gimana waktu itu? Ateis, Bang. Iya kan? Iya, terus itu jadi problem nggak waktu itu? Karena mama kan mualaf kan? Sebenarnya orang tua aku tuh chill orangnya, Bang. Iya, lebih chill. Semua kan tergantung aku kan. Iya. Pada saat itu terjadi, Bang, suamiku tuh mau kita persiapan akad itu masih belum mau mualaf dia sebenarnya. Masih belum mau, ya kayak formalitas doang. Iya. Terus dia moro-moro demam, Bang. Moro-moro itu tiba-tiba dia demam. Tiba-tiba dia demam. 5 hari udah tak bawa ke rumah sakit, tetap demam. Terus aku tuh ngomong sama dia, "Aku boleh ngomong nggak sama kamu?" gitu. "Ya apa?" Sambil menggigil. "Apa?" "Aku tuh sayang kamu," gitu. "Aku mau nikahin kamu karena aku pengen suamiku di sini, di dunia, dan di akhirat itu kamu. Aku tuh pengen kita itu surganya itu sama. Kalau kamu nggak masuk Islam, surgamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu sakaratul maut, aku nggak bisa bantu kamu. Aku nggak tahu cara talqin membantu sakaratul maut. Kamu agamanya apa? Buddha, ateis, nggak tahu aku caranya. Terus kalau misalnya aku yang sakaratul maut, kamu mau bantu aku juga nggak bisa. Kamu nggak bisa kan? Kita beda server. Surgamu kiri, aku kanan," aku bilang. Terus yang kedua, kalau aku nangis doain kamu nggak nyampe, Hani. Aku nggak mau kita cuman suami istri di sini tok. Aku maunya di atas kita juga, suamiku tuh kamu, aku bilang tuh. Emang itu dari hatimu begitu mau? Iya, Bang. Aku tuh dari dulu udah bilang sama aku udah batin ke Allah itu kayak, "Ya Allah, aku mau nikahin ini tapi nggak Islam pun aku nggak mau, Bang. Aku nggak mau kayak dia cuman formalitas terus dia tidak menjalani dan mengimani. Padahal zina, Bang. Sama aja zina kan." Oh, itu iman yang kamu pegang itu. Iya. Dan aku gak mau menjalani hal kayak gitu. Pernikahan yang bukan yang aku inginkan. Aku ngerti. Kayak gitu. Nah, hiduplah seperti imanmu itu. Terus dia bilang, "Gimana?" Aku bilang, "Kamu mau nggak mualaf gitu, convert ke Islam gitu." Terus dia bilang, "Boleh nggak kasih aku waktu gitu, 1 minggu."
ya boleh gitu. 1 minggu itu dia menggigil terus. Dia menggigil. 1 minggu itu dia menggigil. Masuk enggak gitu kan. Terus dia tuh beli buku Bang seminggu itu. Dia beli buku, beli Al-Quran. Dia beli buku bahasa Jepang tapi bahas tentang Rasulullah. Dia baca. Serius sekali ya Serius berarti baca. anak ini, bapak ini ya. Terus? Papa Udang tuh baca, terus habis itu setelah itu anaknya Ustadz Arifin yang sudah meninggal itu, dia yang mau alafin suamiku Bang. Jadi waktu itu aku punya usaha makaroni kan, aku mau endorse dia. Terus aku bilang, Hani, dia tuh Instagram terkenal tentang Islam-Islam, kamu mau nggak syahadat sama dia? Boleh gitu. Tiba-tiba boleh, ya udah syahadat. Aku masih punya fotonya dia syahadat di Pacific Place. Aku inget dia syahadat pertama kali dan langsung mualaf. Di situ aku kayak, wow, ya udah. Ini udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Masih belum akad. Oh, oke. Masih siapin akad ini. Oke. Terus setelah itu kita akad dalam dia keadaan sudah mengimani dan beriman. Oke, dan kamu gitu. jalan enak tuh. Tidak berpikir apa-apa. Tidak berpikir apa-apa. Oke. Nah, setelah itu kamu menikah, dia jatuh sakit ya? Iya Bang. Kalau saya nggak salah ya. Jadi aku dari ketemu sampai dia wafat kan total 9 tahun Bang. 5 tahun terakhir tuh dia cancer. Iya, baru ketahuan dia ada cancer. Cancer di kandung kemih. Iya. Kalau cowok kan biasanya prostat ya Bang. Aduh itu sakit banget itu. Tapi kalau prostat tuh masih nggak seganas kandung kemih. Nah suamiku tuh kebetulan mengidap kanker yang cukup ganas Bang. Harusnya dia itu survive cuma 2 tahun. Tapi Allah kasih kemudahan dia survive 5 tahun. 5 tahun itu? 5 tahun. Berarti kalian nikah tuh totalnya berapa tahun? Kalau nikah dari 2017, tapi sama-samanya dari 2015 lah Bang. Oh 2017. Terus kan ini kan menjadi problem mau punya baby. Benar. Benar kan? Benar. Jadi di situ gagal terus. 2017 kan, habis itu kita nikah, kok belum punya anak gitu kan. Akhirnya aku bayi tabung Bang, bayi tabung. Aku dengar itu. Itu gagal berapa kali? Iya, itu 2019 Bang. 2019 2 kali embrio transfer, sempat hamil terus keguguran. Jadi kamu secara alami tidak pernah hamil? Oh, tidak pernah alami. Tidak pernah hamil. Tidak dapat gitu. Tidak dapat. Ini sudah ketahuan ada penyakit suami saat Kalau itu? yang itu belum. Kan baru akad. Pas akad tuh kita coba ya natural kan Bang. Sampai apa you name it lah Bang. Insem udah aku. Insemnya juga terus udah. Habis itu natural siklus, minum obat hormon, minum sinse, makan kurma menjadi agak besar? Iya, Boy. Besar. Dulu aku 55 Bang. Setelah nikah 75. Gara-gara hormon suntik-suntik terus. Iya, kan? Itu pasti ngaruh buat wanita. Ngaruh banget. Dan tidak pernah dapat alami sama sekali? Gak pernah dapat alami sampai aku di-spread. Kenapa sih? Ya Allah kok. Berapa tahun itu berarti? 2-3 tahunan lah Bang. Pasti mulai mikir tuh. Awal tahun tuh suamiku memang belum ready to have baby. Tapi tahun kedua dia minta mau baby. Secara mental kan aku juga kayak pressure nih. Iya. Tapi kan kamu dengan biasanya cewek dengan kondisi kayak begitu biasanya dia mempertanyakan dirinya tuh. Aku lebih ke ini sih Bang, orang luar sih. Banyak orang luar yang outside circle tuh malah, kok suamimu orang asing loh. Dikunci dengan punya anak. Kalau kamu tidak punya anak, dia akan pulang ke negaranya, kamu ditinggal. Kalau kamu tidak punya anak, dia tidak akan memberikan hartanya padamu. Oh iya, omongan-omongan lebih ke gitu. situ sih Bang. Iya. Tapi aku ngelihat output suamiku tuh pentingnya aku, bukan anaknya sebenarnya. Dia tuh mikir kayak sebenarnya tujuannya punya anak tuh kayak I want to this baby protect you when I'm not here. Dia tuh kayak gitu. Dan kamu udah tahu dia udah punya anak juga kan sudah di tahu, sana. Tapi kan gede-gede Bang anaknya, udah gede. Iya. Yang paling gede aja beda 2 tahun dari aku. Iya, positif sign lah. Intinya dia mau punya baby sama kamu. Sedangkan dia di sana udah punya anak. Berarti kan dia pengen punya sesuatu yang berharga dengan kamu gitu. Dan kita kan? juga sudah effort juga kan gitu. Tapi begitu tidak dapat secara alami, kegelisahan mulai hadir, itu kamu mikirnya apa? Aku mikir tidak menjadi wanita yang nggak bervalue lah Bang. Kayak, gak bisa ngasih anak. I cannot make you happy. Terus sampai dia bilang, enggak, I still happy. Gimana kalau kita adopt baby? Kita dia nawarin itu. Kita adopsi. Bayi itu meskipun bukan dari rahimmu, tapi itu dari Tuhan. Dia bilang gitu. Kita risk aja, kita urus gitu. Aku sempat nyari Bang bayi, ada karyawannya temanku. Karyawannya dia wafat Bang. Wafat hamil. Sampai terus aku bilang, itu si kakaknya karyawanmu yang wafat itu kan hamil. Kemarin aku lihat bayi perempuan cantik banget.
tapi dia kayak kurang mampu ekonomi gitu loh Bang. Kayak kita adopsi gitu. Mau coba program adopsi, oke. Tapi keluarganya menolak. Ya sudah, aku juga nggak intens to push kan. Iya. Cuma kan dengan kondisi yang kamu alamin, suami tiba-tiba drop, makin kecil pemikiran kamu bakal punya baby itu pasti. Bener Bang. Tapi sebenarnya cancernya itu nggak grow that so fast Bang. Awal tahun pertama, tahun kedua dia masih stage awal. Stage awal dia masih bisa ngantor, masih bisa berhubungan, dia juga masih stamina oke. Looks very healthy. Bahkan orang-orang pun nggak tahu kalau dia cancer. Cuman memang mamanya suamiku kan cancer. Jadi dia emang genetik. Ini kan penyakit kan ya. Kalau masalah kualitas itunya, yang itunya, akunya Bang. Kamunya ada masalah. PCOS. Oh, kamu PCOS. Telurku kecil-kecil. Aduh, sakit banget itu. Telurku kecil-kecil, tapi mensku lancar. Makanya mau berhubungan seperti apapun tidak akan hamil. Karena telurku kecil. Kecil, mesti digedein. Mesti digedein. Mesti disuntik gitu. Bener. Makanya bayi tabung itu kan Bang. Iya, itulah pilihannya akhirnya dengan kondisi suamimu lagi. Dan dia juga mau buru-buru kan. Aku bilang kalau buru-buru ya udah deh bayi tabung aja. Ya selama dia ada rezekinya, dia bisa menyiapkan dananya, ya sudah, let's do it. Gitu. Iya, dan itu lumayan mahal kan? Lumayan mahal. Kamu gagal 3 kali loh setahu aku tuh. Iya, 2 kali Bang. 2 kali ya berarti ya? Terus yang ketiga berhasil. Oke, yang 2 kali itu pada saat proses itu permasalahannya di mana? Embrionya Bang, katanya kualitas embrionya kurang bagus. Nggak dapet yang bagus? Udah aku PGTA juga, itu yang terbaik gitu. Tapi pas masuk nggak grow dia Bang, molos kayak embrionya molos. Blind ovum? Bukan blind ovum. Dia nggak nempel? Ya. Oh, langsung keluar? Tapi aku sempat hamil Bang. Hah? Hamil 2 minggu, positif hamil, beta HCG-nya tinggi. Setelah itu keluar kayak bulet gitu Bang. Terus kayak darah gitu. Itu aku berarti sempat nempel. Terus aku tuh kayak wonder. Dokterku bilang, ayo coba ketiga embryo transfer. Tapi aku wonder, something wrong gitu. Gak mungkin 2 kali embryo transfer kok kegagalannya berulang dan sama. Aku akhirnya pindah klinik. Dan di klinik yang satunya ini, aku ditemukan ada darah kental Bang. Darahku tuh kental. Jadi di dalam rahim? Di badanku. Oh, di badanmu? Makanya berdarah kental? Darahku kental, makanya nutrisinya nggak ke janin. Iya, itu aku juga tahu kalau ada masalah darah kental itu. Makanya waktu embryo transfer yang kali ini, yang terakhir itu, aku suntik pengencer darah. Untuk ngebantu? Iya, dan ternyata hamil. Oh. Gitu. Tapi ya masalahnya ketika hamil, Papa Udonnya berpulang. Itu gimana ceritanya? Jadi, memang kan dia tuh dokter di Singapura sudah bilang, aku tuh bawa dia ke Singapura kan Bang, berobat. Aku tuh bilang, kok kita itu udah bayar obat paling bagus, paling mahal, kok nggak sembuh-sembuh? Kenapa? Akhirnya aku second opinion di klinik yang sama, di Novena. Terus, tapi dokter yang lain, dia bilang, kamu mau jujur pahit apa bohong manis? Dia bilang gitu. Ya jujur pahit lah, ngapain aku bayar kamu? Aku bilang gitu. Oke. Kamu udah dapat obat ini. Step yang dilakukan dokter pertama itu sudah tepat. Karena aku ngerasanya suamiku tuh kayak dijadiin kelinci percobaan obat gitu loh Bang. Ya kamu nggak mau ke situ kan? Kok ini nggak langsung ganti. Tapi dokternya ini bilang, dokter yang kamu pertama itu udah melakukan terbaik. Dan ternyata memang, sorry to say, your husband cancer not responsive with this medicine. Artinya apa itu? Kanker suamimu tidak merespon obat ini. Jadi kankernya lebih kuat daripada obatnya. Nggak ada obat lain? Nggak ada. Percuma kamu obati kayak apa, it doesn't work. Artinya dia ngasih jawaban apa itu? Final? Terus suamiku langsung tanya, how many months I have? Aku hidupku tinggal berapa bulan lagi, katanya. Maybe 6 months. Dia bilang gitu. Wah, itu aku kayak nangis Bang. Aku kayak, wah, 6 months kayak, No. There is, pasti ada obat yang bisa bantu suamiku. Ayo apa? Gak bisa Bu, dia bilang kayak gitu. Suamimu ini sudah, kansernya udah nyebar ke paru, dan dia juga udah gak responsif sama obat, dan obatnya itu malah nge-damage Bang, ngerusak suamiku. Jadi kayak side effect-nya suamiku pneumonia, breathless. Kayak gitu. Soalnya kayak 6 months, suamiku gak nangis Bang. Selalu. Diagnosa pertama dia dapat cancer pun dia nggak nangis. Di diagnosa hidup tinggal 6 bulan dia juga nggak nangis. Dia cuman kusuk-kusuk aku yang nangis.
Terus dia bilang, dokternya bilang, kamu pulang oh katanya. You have to go back Japan because your condition still good. After this you cannot. Langsung bang kita pesan tiket pulang ke Jepang for say goodbye to his family. Ketemu dong sama anak-anaknya di sana? Iya. Kamu ketemu juga? Tapi dan kepulangan kali ini tuh sedikit berat bang karena. Dan itu pertama kali kamu berarti ketemu mertuamu yang di Jepang dong? Kalau mertua udah sering, tapi ex-wife this is first time. Oh lu ketemu ex-wife-nya juga? Iya, this is first time. First time. Kenapa suamiku mempertemukan aku dengan ex-wife? Niatnya itu untuk silaturahmi. If I die, you need claim money kan? Insurance or something, kamu butuh embassy dokumen kan? Kan hubunginnya ke aku. Nah kalau nggak kenal gimana? Oh dia mikirin sampai ke situ. Iya, harus ketemu. Supaya nanti kalau something happen with me, anak-anak tahu harus hubungi siapa. Ini laki-laki sangat bertanggung jawab. Very bang, very. Iya. Very. Terus kamu ketemu lah sama itunya semua. Dan itu kepulangan yang cukup berat soalnya for say goodbye dan dia harus pakai wheelchair kan bang. Dia udah nggak kuat ya? Karena dia sudah metastasis ke tulang sebenarnya dan kita udah operasi tulang kan. Jadi dia jalan udah pincang-pincang gitu bang dan nggak boleh jalan jauh. Ini aku dorong ya respon ayah ibu kakak kandungnya suamiku sedih nangis, velo saudara sahabat nangis bang. Ya tapi kalau ex-wife sama anak-anak ya mereka mungkin karena jauh ya dan kompleksitas histori hubungan mereka sebelumnya, aku tidak menyalahkan kalau mereka menganggap ini tuh bukan suatu hal yang menyedihkan karena tanpa ada ini pun papanya juga jauh kan sebelumnya. Oh berarti si 3 anak ikut istri. Mantan istri. Ngerti. Soalnya kita pulang, udah tuh pulang pamitan, comeback ke Jakarta, berat bang 6 bulan terakhir itu. Nah ini nih final roundnya di 6 bulan terakhir ini. Karena kalau kamu sudah sakit keras dan dokter cuman bilang palliative treatment tuh cuman nge-treat rasa sakit, bukan sumber sakitnya. Iya. Supaya pasien kanker ini meninggal tidak dalam keadaan kesakitan. Itu berat banget bang, buat aku, buat dia gitu. Dan selama 6 bulan itu dia selalu bilang, Hani, ayolah embryo transfer. Oh itu kamu belum melakukan embryo transfer yang ketiga itu? Coba bang Grinso mikir, aku masih muda, 29 tahun, suami kanker, punya anak sanggup gak? Aku takut bang. Oh itu bikin kamu tambah nggak berani jadinya. Aku bilang, Honey, I'm scared. Aku takut. How I grow my baby without you? Gimana cara aku membesarkan anak tanpa kamu? Nafkahnya bagaimana? Aku bilang kayak gitu. Terus, I'm still young. 29 years old, having a baby. This world so scary. Iya, umur sekian mau punya baby, sedangkan suami udah vonis begini. Dan itu suami aku tetap, ayolah, mohon ke aku bang. Tiap bulan mohon ke aku sampai aku akhirnya luluh. Aku sampai, yaudah, aku mikirnya sampai gini, yaudah, nothing tulus, transfer aja embrionya, nggak usah pressure ini harus hamil. Yang penting aku ngelakukan apa yang dia minta. Siapa tahu kalau hamil ada rasa ingin bertahan hidup lebih. Mungkin bisa sembuh, mungkin who knows, nobody knows kan? Iya, kamu berpikir positif aja. Tapi saat itu, waktu kamu melakukan itu, kamu kalau tanya sama dirimu, kamu kepengen itu jadi apa enggak? I want a baby, actually. Kamu mau itu jadi? Tapi ada rasa juga kasih apa? Ya mau jadi, tapi kalau enggak ya wes lah. Karena kamu lebih fokus untuk mengabulkan keinginan dia. Benar. Iya. Terus akhirnya Agustus aku siklus mens. Dokter bilang, aku udah bilang ke dokterku kan, dok suamiku udah paliatif. Kanker sudah menyebar ke paru-paru, otaknya ada kankernya, tulangnya udah ada kankernya, paru-paru ada kankernya. Udah sampai ke tulang ya? Iya. Dan sampai ke di kandungan minyak tumbuh lagi. Itu suka teriak-teriak kesakitan nggak sih? Oh suamiku tuh pendiam bang. Dia sakit loh itu. Tapi diem bang. Gimana itu nahan sakit dengan diem? Aduh suamiku tuh diem bang orangnya. Sakit banget. Itu kalau udah ke tulang sakit banget itu. Cuman gitu doang, minta dipijet paling bang, minta dipijet. Terus kalau duduk kan nggak nyaman kan, gini-gini bang, aduh minta dikasih bantal, gitu doang. Tapi nggak yang kayak wah, nggak. Suamiku orang yang sangat tenang, sangat tenang sampai aku tuh kayak. Iya, tapi
Kalau menurutku dia tenang karena ada kamu. Mungkin dia nggak mau bikin kamu itu merasa jadi lebih I sedih think atau so. tambah Or susah. maybe terlalu sakit sampai nggak bisa teriak. Ada kan bang orang yang too much pain sampai nggak bisa ekspresif, sampai kansernya di otak nyebar. Dia tuh kan udah setengah lumpuh bang. Dia sampai gimana ya bang? Aku sampai sama dia tapi nggak pernah ngobrol. Saking dia ngomong aja nggak mampu. Nah itu pada saat kondisi dia ini yang kamu jadi influencer itu yang membantu lah. Maksudnya bersama dia gitu-gitu. Dia juga masuk di konten dengan kondisi udah begitu. Tapi yang waktu dia lebih parah-parah aku videoin buat kenang-kenangan. Tapi nggak aku posting, nggak punya hati aku bang. Oh pas sudah parahnya kamu nggak punya hati. Aku bilang ke adikku yang satunya, duh Kondosan kok mulai ngompol, aku bilang gitu. Kondosan kok mulai lumpuh, kok jadi kayak gini ya gitu. Terus dia bilang, C, kalau dari mataku sih Kondosan nggak lama. Kamu cuti ngonten wis, daripada kamu nyesel, kamu cuti ngonten, urus dia 2 bulan, daripada kamu nyesel. Kondosan tuh sebenarnya nggak mau ngompol, dia bilang gitu. Dia udah nggak bisa. Tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa nahan pipis, udah. Dia bukannya mau ngompol nyusahin kamu, enggak. Tapi emang dia nggak bisa. Sampai pernah bang, dia ngompol di kasur, terus dia sungkan sama aku, soalnya aku harus nyuci bed cover segitu gede ini, kena ompolnya dia. Sampai dia tuh minta maaf. Terus dia bilang, terus dia besoknya nyoba ke toilet, sampai jatuh bang, gara-gara dia nggak mau nyusahin aku. Gara-gara dia sudah nggak bisa nahan pipis. Gitu, aku gak tega lihat suami yang tak sayang banget. Dan dia masih nggak mau nyusahin kamu ya? Gak mau, sampai detik terakhirnya gak mau. Minta tisu lagi dong. Dia bener-bener orang sing Masya Allah banget. Sabar orangnya. Aduh, gak ada. Sorry. Gitu bang. Terus intinya dia minta-minta anak terus. Terus aku bilang, dok udah paliatif nih gini. Oke Van, kita kejar waktu. Soalnya IVF, Bang Nesa sampai nangis. Aku bilang, dok kalau suami meninggal bisa embrio transfer nggak? Nggak bisa. Waduh, gimana nih kejar-kejaran waktu dong? Udah Van, sebenarnya kondisiku tuh nggak capable buat embrio transfer bang. Tunggu, kalau suami meninggal nggak bisa boleh. Embrio transfer? Nggak boleh. Nggak boleh. Meninggal atau cerai, karena harus dua-duanya bersama kan, suami istri. Oh, aturan negara. Walaupun bahan bakunya udah ada di situ? Iya. Oh gitu. Ini baru aku tahu nih. Makanya aku ngejar waktu dan aku mohon. Aku juga bilang ke kliniknya, lah itu kan aku bayar, itu kan embrioku. Iya. Lah itu suamiku, suamiku sakit kok gini-gini. Gak bisa bu aturan pemerintah. Mau bisa apa aku bang? Oh ada aturannya. Jadi kamu kejar embrio. Dokternya ngusahain aku banget. Bulan pertama dia bilang, Van, rahimmu tidak capable untuk embrio transfer. Aduh. Kita coba bulan depan. Aku langsung, ya wis lah, hidupku sudah terlalu banyak diterpa bang. Diagnosa suamiku wis tinggal 6 bulan mungkin, suamiku mau meninggal mungkin, tiap hari takut. Wes aku denger kabar-kabar kayak gitu ya wes, ayo. Terus akhirnya bulan depan, Van ini aku usahain banget, bismillah ya. Dokternya pun pas transfer embrio tuh dia bilang, bismillah semoga kamu gantiin papamu ya, jagain mama. Sampai dokterku tuh kayak gitu bang. Sampai aku di ruang embrio transfer tuh sendirian bang, suamiku di Suci Hospital, rawat inap, aku embrio transfer sendirian, terus dia ngechat aku, Hani gimana? Ya baby Udan sudah masuk gitu, semangat ya, sakit enggak aku gitu. Iya, terus dia bilang, aku di sini membayangkan, I imagine our baby nempel in your belly gitu, and this baby will be protect you. Iya amin, aku kayak gitu doang. Aku nggak tahu kalau itu he know that I will pregnant. Terus ketika dia sakaratul maut bang, kan dari pagi tuh sakaratul maut bang, tensinya turun terus. He touch my belly, he say like this, ya Allah, lindungilah anak dan istriku. I'm okay if I have to go, but protect my wife and my baby, dia gitu. Padahal itu baru seminggu embrio transfer, kan belum tahu hamil apa enggak bang. Tapi he know that it will be pregnant and dia sudah prepare nama yang pakai kanjinya apa artinya. Serius? Dia kasih nama siapa? Namanya Kazuki. Kazuki. Ada artinya? Ada artinya tuh ketenangan, kebahagiaan gitu bang buat seluruh orang gitu. Amin. Terus aku bilang Kazuki, tengahnya Musa, harusnya kan dua nama ya bang, Kazuki Kondo gitu. Kondo kan dia.
aku kasih nama Musa karena aku ngefans sama Nabi Musa dan dia oke karena dia bilang harus ada identitas Muslim di namanya dia. Ya sudah gitu. Akhirnya Kazuki Musa Kondo gitu. Dan Senin embrio transfer, Selasa suamiku rawat inap, Selasa depannya suamiku wafat. Itu harusnya tuh aku tuh bed, you know lah bang, Ciolif juga IVF kan, bed rest, full nutrition, happy, nggak boleh malah sebenarnya nggak boleh, iya, karena bisa gagal. Iya, dan aku tuh udah kayak, wah ini pasti harus pakai kursi roda kan, wah ini nggak jadi nih. Nggak mungkin juga kamu nggak urus suamimu ya. Dia cuma punya aku bang, satu-satunya orang yang ngurus dia dan yang dia punya keluarganya dia cuma aku. Orang dia waktu pulang ke Jepang aja dia nggak di welcome anak istri. Paham. Dia sampai bilang, my family only you, don't leave me, I live for you, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku rawat, terus aku mikir dia, tapi meskipun aku rawat dia bilang, Hani jangan capek-capek, baby udon kasihan gitu, udah duduk aja, suster aja yang gantiin pampersku gini. Nggak apa-apa gitu. Terus aku ganti popoknya dia kan bang, ganti popoknya dia, ganti pupuknya dia semuanya. Terus ya terakhir dia tuh wafat nih. Iya, kamu udah nggak mikirin masalah yang lain, cuma dia. Dan wafat pun aku muntah-muntah bang, shock kan. The first time I saw someone die, it's my husband. Padahal aku juga doa, ya Allah aku tidak mau menyaksikan sakaratul maut suamiku. Aku selalu doa kalau memang dia harus wafat dalam keadaan tidur aja, jangan dalam aku ngelihat. Aku nggak pernah bang experience ini. Tapi ternyata Allah ngasih aku kesempatan menyaksikan dan mentalkin tuh kayak password terakhir gitu loh bang. Kalau orang Islam bilang la ilaha illallah biar masuk surga gitu. Dan suamiku melafalkan itu dengan sangat lancar. Before he say la ilaha illallah, he say I love you. Saksinya adik aku. He say I love you. And after this la ilaha illallah, terus dia wafat. Itu terakhirnya itu. Terakhirnya terus dia wafat. Udah deh, langsung aku shock bang, muntah terus, nggak bisa makan, nggak bisa minum. I lost my weight 10 kilo. Aduh, bahaya banget. Padahal lagi ini kan bang. Iya. Terus aku sampai, ini nggak hamil ini udah turun 10 kilo, hypernausea, udah muntah-muntah terus karena shock bang. Shock, aku muntah terus, makan minum nggak enak. Dan kamu juga udah mikirin udah nggak mikirin itu. Bang. Tapi terus aku masuk UGD kan bang. Sehari setelahnya aku masuk UGD karena GERD bang, sampai kayak mau jantungan rasanya. Aku di UGD bang bilang aku mau ikut suamiku, suster suamiku udah meninggal. Kena ke ini psikismu. Suster suamiku meninggal gitu. Tolong aku suster, dadaku sakit, aku jantungan ini, aku ikut suamiku aja gitu. Ya ibu sabar gitu. Susternya tahu karena rumah sakit itu rumah sakit langganan suami aku. Habis itu diobatin, terus aku tuh ada feeling bang. Terus aku cek beta HCG dulu. Kok kamu bisa tiba-tiba feeling ke situ? Aku takut bang, takut aku itu menzolimi dia. Waktu itu masih seminggu, tapi aku pengen tahu apakah aku hamil apa enggak. Kalaupun ada indikasi hamil, at least aku makan lah. At least I effort lah. Enggak, wes aku tak meleleh aja. Iya, paham. Dari HCG-nya ini. HCG apa HCG sih? Beta HCG ya. HCG ya? Iya. Susnya kayak, kenapa lu cek ini? Udah tolong sus. Mahal bu, iya nggak apa-apa. Iya. Terus karena belum bisa pakai tes pack gitu. Iya, karena masih kekecilan kan bang. Paham. Beta HCG keluar, waktu itu udah langsung ribuan bang. Serius? 1000. Itu seminggu? Iya, 1.300. Seminggu? Iya. Dan aku tuh belum confirm kan bang. Aku hamil ini. Iya, aku langsung hamil. Untuk orang yang ngerti sih pasti bilang saya paham itu. Aku langsung kayak hamil ini. Langsung aku kayak tomorrow I try to eat, I try to drink. Terus nunggu seminggu kemudian itu bang aku suruh cek darah lagi kan. Terus hasilnya nggak boleh dikasih tahu ke pasien, langsung ke klinik IVF-nya. Sorenya aku langsung ke klinik IVF. Aku masuk ke klinik IVF, semua orang freeze bang lihat aku bang. Ini loh ibu-ibu yang miracle story. Dia mengusahakan wasiat suaminya untuk hamil. Baru embrio transfer seminggu, suaminya hamil. Istrinya hamil, terus suaminya meninggal. Semua tuh ngeliat aku kayak kuat ya. I'm okay. Minum dulu. Aduh. Ini kayak nonton film aku barusan ya. Aduh. Ini kalau ada yang bikin filmnya laku ini. Terus abis itu aku masuk ke ruang dokter langsung ini. Congratulations, you pregnant.
Kan seperti yang saya bilang kan, this baby will be protect you, replace the father. Oh my god, terus di transvaginal, tuh ada kantongnya, halo nak, jagain mama ya. Tapi bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada. Satu sisi senang, satu sisi berduka. Sedih ya. Apalagi namanya, tunggu, aku ada satu pertanyaan. Itu kan kamu cek gender nggak tuh? Iya. Waktu sebelum embrio. PGTA kan kelihatan kamu bang. PGTA? Ada berapa embrio waktu itu? Ada 10. Yang di PGTA kan 5. PGTA kan mahal bang. Iya paham. PGTA 5. Yang 2 terbaik? Dari 5 itu terbaik 1. Cuman 1? Selalu gitu nah, bang. yang terbaik 1 ini itu? Ya ini. Oh. Dan, terbaik ya, 1 itu. Dan itu gambling bang. Dokter bilang gini, Van, lu pengen beneran hamil nggak? Pengen dok gitu. Mau nggak dimasukin embrio yang nggak di PGTA? Aduh gambling gak sih dok? Soalnya dari 5 yang aku PGTA aja 4 Down syndrome, sebelum menjahit. Down syndrome. Kalau aku ngambil comot embrio yang nggak di PGTA kan ada kok potensi Down syndrome juga kan bang? Genetik. Karena jelek banget. Suamiku tuh sperma yang kedua ini kan after chemo bang. Jelek spermanya. Iya, kualitas sperma pasti jelek. Itu makanya aku dari tadi bingung. Terus habis itu dokter bilang, sulit loh untuk bagus itu. Iya, terus dokter bilang gini, ya maksudnya dokter tuh dimasukin 2, siapa tahu yang satunya jadi. Iya. Tapi ada potensi twins. Lah kalau twins, satunya normal, satunya abnormal kan aku juga nggak ready. Iya. Terus dia bilang, dok kalau misalnya yang bertahan yang abnormal gimana? Ya nggak bisa nggak bisa di terminate, nggak bisa digugurin. Iya. Karena sekarang kecuali kalau dia membahayakan ibunya. Membahayakan ibunya. Atau dilahirin pun nanti dia nggak bertahan berapa bulan, itu nggak apa-apa. Iya. Terus dia bilang sekarang pemerintah pun juga punya aturan bayi Down syndrome tuh nggak boleh diterminate. So aku kayak pilihan apa ini? Iya. Cuma dia mau ambil persentase paling tinggi, aku tahu itu hitungannya. Iya, dia mau menunjang kesempatan hamilnya itu loh bang. Jadi ada 5 yang paling bagus. Iya. 5 di PGTA. Iya. Yang bagus 4-nya ini nggak bagus. Yang 1 bagus. 1 bagus. Jenis kelaminnya? Selalu 4 cowok 1 cewek. 4 cowok 1 cewek. Iya. Nah yang paling bagus? Cowok. Entah nanti tuh hasilnya lucu banget. Yang dua sebelumnya apa yang kamu masukin? Cowok. Dua-duanya. Padahal suamiku pengen cewek banget. Tapi aku pengen cowok banget. Oke. Dan si cowok yang paling bagus inilah yang menempel dan menjadi. Makanya dokter bilang based on experience sebelumnya sering keguguran, coba masukin 2. Cuman kan resikonya kayak gitu. Aku bilang, aku discuss sama suamiku, Hani pilihannya kayak gini. Aduh nggak bisa. Kalau kamu hamil twins, kamu bakalan nggak kalau nggak ada aku kamu hamil twins stres loh, dia bilang gitu. Karena kan dia pernah ngalamin gedein bayi kan anak-anaknya sebelumnya. Nggak bisa, udah 1 aja, udah kita surrender, mau 1 ini hamil apa enggak, let's go ahead. Iya, ini miracle udah miracle bang, jatuhnya keajaiban, miracle. I never expect I'm pregnant. Iya, dan kamu menjalani proses itu. Tahun berapa kamu hamil? Yang itu yang pertama 2020-an, sebelum dia cancer. Beliau meninggal tahun berapa? 2024 Oktober kemarin. Ini lagi hamil nih? Ini? Oh! Lah, gimana sih bang? Gue nge-lag bos. Ini kamu lagi isi? Iya. Oh! Jadi suamiku wafat Oktober. Gak kelihatan hamil, masa badannya bagus. Jangan abang. Oh ini lagi isi? Iya lagi hamil. Ini berapa? Jalan 6, Masya Allah. Oh my God. USG sehat semuanya? Masya Allah sehat. He's very strong ya Jaya. Terus kemarin di USG itu, the face very similar father. Mirip bapaknya? Hidungnya semuanya Masya Allah. Kayak, mukanya mirip bapaknya banget ya. Ya Alhamdulillah ya bang, aku takutnya fitnah kan. Orang kan mikir suaminya meninggal, kamu hamil gitu loh. Tapi orang sekitar mah tahu. Tapi takutnya kan publik nggak ada yang tahu. Sampai dokter aku aja yang embrio transfer tuh bilang, Van jangan di-announce deh sampai your pregnancy stabil. Aku takut orang mean to you, menyakiti kamu dengan kata-kata mereka gitu. Oh ya udah dok, dan aku nurut gitu. Cuma kan ini udah nggak bisa disembunyikan lagi ya bang ya. Iya, jadi orang bisa berpikir jelek ya. Enggak kok, orang nonton ini pasti semua tahu sudah. Udah nggak usah khawatir habis itu. Udah gede nggak bisa ditutupin lagi. Jadi ya Bismillah lah. Iya.
Saya mau tanya satu hal yang tadi menggajal kepala saya mengenai viralnya kamu beli makam itu. Iya. Itu kan sebelum dari semua cerita ini kan, sebelum sakit-sakitnya kan. Lah kenapa kau bisa tiba-tiba beli makam ratusan juta? Ada kepikiran apa? Sebenarnya itu Bang, di luar negeri kan umum Bang, siapin pemakaman sebelum mati. Iya. Mau sakit atau enggak ya. Iya. Karena mertua aku pun gitu. Iya. Nah terus, ya kan aku sama suamiku cinta sehidup semati kan. Jadi ya, kayak, tapi aku sama Olive belum ada beli-beli makam, belum nggak ada beli makam, nggak ada ratusan juta nggak ada. Iya. Yang di highlight harganya ya, jangan gitu dong. Enggak, sekarang satu, kenapa tiba-tiba lu pergi mau beli makam? Suami aku bilang, Hani, aku tuh mau meninggal di Indonesia. Dia bilang gitu. Oh, karena itu. Aku mau meninggal di Indonesia, dan aku mau di sampingku tuh kamu, dia gitu. Ini belum ketahuan ada sakit kan? Udah. Oh, ini ketahuan. Udah jalan 2 tahun tapi masih stadium awal. Sakit, siap-siap aja. We don't know waktu tuh kapan, ajal tuh kapan. Iya. Terus aku tuh mikir gini Bang, aku muda nih, tidak keluarga yang dia punya cuman aku doang, dia orang asing. Aku takut aku ngeblank ketika kedukaan itu terjadi Bang. Aku nggak mau dia dikuburin di kuburan yang tumpuk-tumpuk atau yang nanti digusur, tuh nggak mau. Dan dia pun juga nggak mau kan. Dan kuburan di Jakarta udah penuh banget kan Bang. Akhirnya kita cari kuburan yang muslim, khusus muslim. Akhirnya pilih Al-Azhar itu. Oke. Dan harganya emang mahal. Sebenarnya harganya murah Bang. Cuman suamiku pilih yang yang apa-apa couple. Oh, jadi berdua. Berdua, kanan kiri. Jadi kalau Abang lihat di sini ada dia, ini nanti aku sebelahnya. Ceritanya udah dipersiapkan. Terus dia bilang beliin kafan dong gitu. Dia bilang kafan couple ya. Jadi dia lahir sebagai seorang warga negara Jepang, dia meninggal sebagai seorang Muslim. Masya Allah. Dan kamu memang maunya tidak menikah lagi? Belum tahu. Hatiku masih mencintainya. Ya kalau sekarang pasti ya. Tapi kalau tapi teman-teman Jepang dia, keluarga aku bilang jangan sendirian sampai mati, dia bilang gitu. Mereka bilang kayak gitu. Cuman aku kayak ya let's see lah, karena suami aku tuh perfect for me. Iya. Ya, kita tidak pernah tahu. But we don't know. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kalau Allah kasih. Nanti dilihat dalam perjalanan, karena itu kan masih jauh. Yang Bener. sekarang yang paling dekat dulu. Ini. Siapa tadi namanya? Kazuki. Bibi Udon, Papa Udon. Kondosan. Kazuki, let me pray for you. Oh, thank you. Ya Tuhan, terima kasih hari ini boleh hadir Fanny Kondo menceritakan kisah yang luar biasa. Sebuah keajaiban kau letakkan di dalam rahimnya dengan segala cerita itu. Semoga bayi Kazuki ini lahir untuk mewakilkan apa yang menjadi harapan dari almarhum mendiang bapaknya dan menjadi harapan dari ibunya. Berkati jalannya, biarlah kaki-kakinya melangkah dalam perdamaian, hatinya bergembira, segala perbuatannya memberikan manfaat kepada banyak orang, dan dia akan menjadi pelindung utama untuk ibunya. Amin. Saya berdoa. Amin. Thank you Bang Densu. Kira-kira kalau misalnya Kazuki, kan ini kan lama nih, video gue nih akan ditonton sampai ribuan tahun ya. Kazuki kan nanti gede. Immortal. Iya kan, pasti kan dia tidak akan punya momen lagi melihat ibunya bercerita se-deep ini gitu kan ya. Ya pasti lu cerita sama dia juga pasti cuma kayak gini-gini gitu lah ya. Karena kan udah basi ya. Kamu akan cerita, pengen bilang apa sama ini? Kazuki. Kazuki, jangan berkecil hati kalau kamu terlahir yatim. Rasulullah lahir di dunia ini juga yatim, tapi Allah jaga. Nabi Isa lahir juga tanpa seorang ayah. Allah pelihara. Kamu jangan khawatir tangki kasih sayangmu kurang karena papa udah gak ada. Tapi papa itu selalu jagain kita. Dan papamu orang yang baik, mama adalah istri yang sangat dicintai. Mama adalah istri yang bahagia, jadi insya Allah mama bisa jadi ibu yang bahagia untuk kamu. Jangan takut kekurangan. Allah sama kita. Itu aja. Allah jaga kamu, nak. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Thank you so much.